tahu kalau saya sebut nama ini satu pasti dikenal juga sama Bang Hamdan. Miliano Yonatan. Apakah dia cocok misalnya? Ini saya yang sebut, bukan Bang Hamdan sebut. Tapi kan Bang Hamdan pernah melihat pemain-pemain ini, pernah beliau yang kemarin-kemarin ke sana pernah melihat langsung. Jadi kalau saya tanya Miliano gimana Bang? Kalau memang tidak dapat Jairo, ya kan? Miliano cocok nggak untuk bisa, ya kan? Jadi kalau Miliano itu lebih kepada right winger. Jadi dia itu mungkin analoginya itu seperti Hakim Ziyech mungkin. Hakim Ziyech, Hakim iya ya. Ziyech, Maroko. Arjen Robben Iya. itu kalau Belanda ya. Keduanya juga tentunya dulunya di Belanda ya, Di Hakim Belanda, Ziyech ya. ya. Jadi dia itu so far kalau tidak salah 13 game 8 gol. Jadi Bagus dong. walaupun memang di divisi 2 dia bermain sangat bagus dan juga dipercaya mengenakan nomor 10 di Vitesse. Nggak sembarang nomor 10. Jadi memang sangat dipercaya oleh klub Vitesse. Vitesse ya. Nah, saya sempat ngobrol dengan dia ya, silaturahim saja gitu, dan menyemangati dia karena dia tahun lalu itu kena ACL surgery ya. Saya juga pernah ACL. Saya memberikan semangat ya. I think this season will be your season. Tapi alhamdulillah ya sekarang bagus sekali. Bagus, ya. Jadi kalau Miliano itu lebih kepada right winger dan saya pribadi melihat dia adalah pemain yang spesial untuk saya pribadi. Ya. Karena dia pemain yang sulit ditemukan tipenya di tempat lain gitu. Dia bisa mencetak gol dan dia punya teknikal yang sangat bagus, first touch-nya sangat bagus. Jadi punya banyak opsi. Tapi kan mungkin yang diperlukan itu center midfielder ya. Kalau saya lihat Tom Hay itu penerusnya Tom Hay itu adalah Ivar Jenner sebetulnya. Ivar Jenner itu sama-sama di playmaker ya. Tapi mungkin ya Tom Hay sudah mempunyai ratusan games di Eredivisie sehingga tentu ada gap ya. Kemudian mungkin yang padanannya biasanya di playmaker itu harus di sampingnya itu harus yang box to box tuh. Yang betul-betul mengcover banyak area dan lain sebagainya gitu. Mungkin saya lihat Nathan kemarin diposisikan sebagai tandemnya ya. Apakah mungkin nanti ada kombinasi misalnya di center midfielder antara Marcelino dengan Ivar Jenner? Karena dulu kan pernah juga tuh berdua. Dan juga ada Arkan Fikri. Arkan Fikri itu kayak dynamo menurut saya. Sangat bagus. Saya box to box. Mobilitasnya sangat bagus. Jadi sebenarnya saya sih terus terang sangat impress dengan Marcelino ya, pribadi ya. Lawan Saudi. Dulu lucunya itu saya duduk di sebelahnya Mancini ya. Terus waktu timnas U23 ya, di Saudi, saya bertanya kepada Mancini dan Salzano pada saat itu. Salzano. Siapa kira-kira pemain yang menurut Anda bermain bagus di hari ini ya? Lalu dia langsung pertama kali yang disebut number 7. Marcelino. Kadarullah, Marcelino lah yang mencetak gol. 2 gol melawan Saudi Arabia. Makanya mungkin Mancini langsung like buttonnya itu tuh di Instagram atas scoringnya Saudi kalah. Atau Juso. Dan dia masih ingat dia sebut pemain nomor 7. Nomor sekarang nggak hafal namanya kan? Number 7. Dan dia ledek juga biasa kan ke pelatih sekarang tentunya. Mendingan gua masih bisa draw. Lu kalah lu. Ini kita lihat ganti pelatih bukan solusi nih. Australia juga babak belur juga. Kemarin seri ya lawan Bahrain ya. Yang Bahrain seri, hampir kalah malah. Injury time baru dapat tuh. Hiyengi. Aduh. Ganti pelatih malah jadi masalah. Ya bukan solusi juga kan. Pelajaran buat kita ini. Karena kan teriakan ganti itu sempat terdengar. Gimana lu? Wah, itu saya kembalikan kepada Cabur. Cabur. Saya bertanya kepada beliau, bagaimana sih cara mencetak bibit sepak bola yang baik ke depannya gitu. Karena kebetulan saya kan merintis SSB juga. Tapi saya ada satu kutipan beliau yang saya senang sekali mendengarnya. Kadang-kadang kita ingin anak SSB kita dibilang, wah ini pemain yang bagus di usia 12 tahun, 13 tahun. Tapi sebetulnya yang lebih penting itu adalah pemain yang bagus di usia 20 dan 21 tahun. Kadang kita merasa, wah ini ada the next wonder kid. Tapi semua itu too early to tell. Terlalu dini untuk kita ketahui pasti. Karena memang progresnya pemain itu
growth-nya itu eksponensialnya kata beliau itu 18, 19, 20, 21. Nah itu usia mendapatkan profesional kontrak lah pada umumnya. Ya. Nah makanya sekarang kita beruntung bahwa kita punya banyak pemain yang bisa dikatakan pemain yang baik di usia seperti itu. Kita punya Marcelino, kita punya Rizky Ridho, Ya, kita punya Justin Hubner, kita punya Ivar Ivar Jenner. Jenner, ya. Jadi sebetulnya masa depan sepak bola Indonesia ini bisa dikatakan sangat cerah. Iya. Bung Hamdan, salah satu yang sering dikatakan oleh narasumber, saya sering bicara tentang pemain-pemain yang besar di Liga 1. Let's say kita sebutkan Rizky Ridho misalnya. Banyak yang bilang mantan pemain nasional seperti Firman Utina bilang dia harus bermain di luar. Opportunity itu ada kan sebenarnya untuk pemain kita seperti Marcelino bermain di Oxford, ya kan, Witan juga pernah main. Tapi buat Rizky Ridho bagaimana? Mungkin saya tidak bisa sebut nama ya. Saya kebetulan membagikan beberapa link game kita, terutama lawan Jepang dan juga lawan Saudi. Dan sebelum-sebelumnya saya juga sering bagikan kepada pemilik klub di salah satu liga terbaik di dunia lah. Bukan untuk divisi 1-nya, divisi 2-nya. Dan dia juga punya pengalaman tentunya manage klub di divisi 1 di top klub di dunia lah. Top klub dan top kompetisi di dunia. Tiga-tiganya mengatakan kepada saya ada satu pemain yang hari ini bisa bermain di setidaknya divisi 2 top 5 kompetisi di dunia. Jadi saya sangat bahagia sekali ketika saya mendengar itu. Dan itu mereka bahkan sudah melakukan studi. Betul-betul di proper scouting. Saya juga kaget sekali terus. Ini yang ada di timnas sekarang ini ya? Ada di timnas saat ini. Mantap, luar biasa ini. Kabar bagus ini. Ya kan? Jadi saya penasaran juga kan, tentu sebagai anak bangsa kita pengen juga anak bangsa yang lain sukses. Ya kan? Dan kita ingin sekali kan memberikan image yang bagus buat negara kita, ya kan? Nah, ketika saya ngobrol itu mereka suka bertanya, ada nggak timnas kalian gimana? Saya dengar lagi growing really well. Ya. You should check out the next game. Oh, just send me the link. So kita kasih ya, kadang-kadang akun kita nonton, ya kan? Dan rupanya memang ada beberapa yang melakukan memang karena mereka itu adalah established players ya di field di dunia sepak bola ini. Mereka memang sudah punya tim sendiri. Ketika mereka melakukan pencarian itu dan penelitian itu sangat detail gitu. Bahkan informasi yang saya tidak kepikiran sebelumnya ternyata keluar gitu loh. Wow, ini memang professional scouting ya. Dan hasilnya tiga-tiganya, bahkan salah satunya itu adalah seseorang yang pernah menjadi agen dari Juan Sebastian Veron. Veron ya, pernah menjadi agen dari Martin Palermo, mungkin masih Martin ingat. Palermo, Argentina ya. Dan Paulo Dybala. Dia mengatakan kepada saya, pemain ini saya percaya sudah cukup kemampuannya baik untuk bermain di kasta, setidaknya kasta kedua dari liga-liga top A, B, C, D di Eropa. Bahkan dengan sedikit tweaking dan sedikit adjustment dia bisa naik ke divisi 1. Jadi saya, luar biasa. Bung Hamdan nggak sebut nama, tapi narsum-narsum kita, mantan-mantan pemain nasional kita bilang sebut nama. Salah satunya tadi disebut. Iya, itu. Iya kan? Dan saya pikir layak untuk dan memang layak. Tergantung anaknya aja sekarang mau nggak, itu kan? Bung Ropan, ini juga nih, kalau kita lihat di media massa juga ataupun di berita-berita online soal terlalu defensif nih timnas kita, ya kan? Coba kita bedah satu persatu. Waktu lawan Arab pertama kali kita defensif, itu tidak? Iya. Waktu lawan yang kedua lawan Australia kita ultra defensif bahkan. Iya. Ketiga ketika melawan siapa? Bahrain kita nggak defensifnya. Betul nggak? Iya. Kita bermain. Lawan Cina kita defensif walaupun hasilnya juga tidak. Kita kena counter tapi secara ball position kita masih. Lawan Jepang, kita defensif. Iya. Karena memang kualitas Jepang yang kita tahu. Tapi lawan Arab kita nggak defensif. Iya. Ball position kita bagus. Iya. Apa yang terjadi nih Bung Ropan? Apakah benar-benar STY ini sangat defensif? Sebenarnya STY itu kan melihat dengan kekuatan lawan.
untuk dia menerapkan taktik dia kan. Dia lebih tahu tentunya. Melawan dengan ini kalau kita bermain terbuka, kita akan kalah. Misalnya dengan Jepang kan akan bunuh diri kita bermain dengan cara terbuka. Kita bermain juga counter attack, kita masih kalah 4 kok. Ya kan? Apalagi kita bermain terbuka dengan kualitas mereka 20 pemain bermain di Eropa dan di tier 1. Jepang bermain semua kan. Semua udah tahu lah, nggak perlu sebut nama-nama. Jadi dia memilih dengan cara itu lebih layak. Tapi kan dia bisa melihat mungkin dengan Bahrain kita bisa bermain boy. Dengan Arab kita bisa ambil. Dan itu kan kita mendapatkan hasil-hasil yang bagus. Dengan Arab 2 kali bermain lawan kita nggak menang Arab. Draw dan kita menang. Jadi SC bisa melihat siapa lawan kita. Dengan Cina kita lebih berani keluar bermain di Cina loh. Ya. Dan Cina tahu bagaimana kalau mereka keluar justru mereka akan kena lawan kita. Jadi mereka hanya dapat dengan 2 counter. Saya kira sebagai pelatih dia lebih memahami mungkin ya untuk bisa melihat ini. Walaupun ada kesalahan-kesalahan mungkin dengan perubahan-perubahan yang selalu dilakukan yang tidak konsisten, ya itu bagian dari dia yang akan mempertanggungjawabkan kan. Sebagai pelatih tentunya akan mempertanggungjawabkan. Tapi kan dia belajar dari situ. Dan tidak diulangi lagi ketika lawan Arab. Untuk memainkan starting 11 terbaik. Saya mau tanya Bung Hamdan soal itu. Kalau untuk pilihan pelatih mungkin misalnya. Tapi kan Anda menonton. Kan Anda menyaksikan. 2 pertandingan terakhir lah ketika lawan Jepang dan Arab. Saya terus terang sangat menikmati melawan Saudi Arabia. Karena kita bermain lepas dan juga terutama menurut saya Marcelino itu memang pemain yang kreatif dan memang harus diberikan ruang untuk melakukan kesalahan karena dia masih growing. Jadi pemain kreatif itu harus diberikan ruang untuk melakukan ya entah itu true pass ataupun dribbling. Dan memang tipenya seperti itu. Jadi ketika Marcelino bermain dengan bebas seperti itu, saya bisa melihat wah ini ini suatu kebijakan ataupun pilihan yang tepat dan dibayar tunai oleh Marcelino. Karena bagi saya he is the best attacking midfielder that Indonesia has today. Marcelino punya room untuk growth, yes. Ya kan masih 20 dan dengan waktu menit bermain yang lebih banyak mungkin soon ya di Oxford, saya pikir dia akan menjadi salah satu pilar besar timnas kita ke depan. Dan bukan hanya saya mengatakan, orang-orang yang mempunyai kemampuan jauh di atas saya, ya kan, sudah mengatakan kepada saya, ini pemain kamu ini bagus sekali, ya. Dia cuma butuh waktu menit bermain di level kompetisi yang cukup menantang buat dia, dia akan blossom menjadi pemain yang spesial. Jadi dengan hadir Lino kemarin itu kita lebih attack dong. Karena dia adalah pemain kreatif, ya kan? Karena pemain kreatif itu akan mencoba menciptakan peluang. Dan mungkin dia akan dribbling, dia mungkin akan flare, tricks and everything. Tapi pemain inilah yang akan menciptakan peluang. Tanpa peluang tidak akan ada gol kan? Gitu kan? So we have to take that risk, ya kan? Dan resiko itu diambil dan alhamdulillah dibayar dengan sangat baik oleh Marcelino dengan 2 golnya. Jairo kalau bisa lebih berpengalaman kan, pernah di Ajax. Crystal Palace main di IPL nggak gampang, walaupun sekarang di Royal Antwerp, Jairo masih bisa memang mesti ada satu pemain yang bisa melapis dia. Kalau saya lihat mungkin bisa dikatakan Ole adalah pilihan terbaik untuk posisi winger ataupun striker yang ada. Karena dia bermain di level tertinggi, itu Eredivisie. Kemudian dia juga sudah terbukti sebagai goal scoring striker juga. Jadi kalau menurut saya ini adalah opsi terbaik ya, dan alhamdulillah berhasil didatangkan. Jadi kalau memang betul bulan Maret melawan Australia, kita akan kedatangan Ole, ini akan menambah daya gedor. Tapi lebih dari itu, saya ingin menggarisbawahi sebetulnya banyak pemain-pemain kita itu belum lama bermain satu sama lain. Jadi room for growth-nya itu masih tinggi sebetulnya. Misalnya kita bandingkan lawan Jepang. Mitoma sama Minamino sudah bermain dengan each other udah lebih dari 20 kali. Udah lama tuh. Jadi mungkin waktu bermain Tom Hee dengan Ragnar tuh mungkin kurang dari 10 kali. Nah, masih banyak room for growth untuk para pemain kita. Mungkin kecuali untuk Ivar, Rafael, dan Justin sudah dari awal. Tapi untuk pemain-pemain yang terakhir kali didatangkan seperti Hilgers, Eliano, apalagi Kevin Dix ya, terakhir. Kevin Dix dan lain sebagainya itu mereka itu
baru 1 atau 2 kali ya. Kalau Kevin Dix baru sekali ya. Baru sekali. Jadi mungkin mereka berbeda dengan klub. Kalau klub itu kan berlatih setiap hari. Sehingga mereka bisa membangun chemistry dan pemahaman masing-masing dengan cepat. Tapi kalau misalnya level timnas itu mereka langsung didatangkan. Biasanya itu cuma ada latihan seminggu maksimum ya. Kemudian langsung bermain. Jadi waktunya itu belum begitu banyak. Nah, saya percaya sebetulnya timnas kita room for growth-nya ini masih sangat besar. Pertama, karena yang didatangkan ini pemain-pemain muda, ya kan? Belum peak-nya. Lalu kedua, waktu bermain mereka itu masih dibilang sedikit. Nanti kalau semakin sering mereka bermain, saya yakin kita akan semakin menikmati pola permainan timnas. Iya, sudah chemistry-nya sudah dapat ya. Iya. Mungkin ini kita akan lihat di AFF juga ya, Justin, kalau memang Justin, Ivar dan Rafael diizinkan klub, Marcelino, itu mereka saya lihat antara Marcelino, Justin, Ivar dan Rafael karena mereka sudah lebih lama bermain, itu kelihatan chemistry-nya sudah sangat bagus. Betul. Tapi penampilan Jaya dengan Hilgers ketika menghadapi Bahrain dan Cina, bagaimana Bung Ropan? Chemistry yang belum dapat sih seperti apa yang dikatakan oleh Bang Hamdan. Mungkin J dan Rizky Ridho sudah. Kalau J Rizky Ridho sudah tercipta, tapi kan Mes datang tiba-tiba. Walaupun dia pemain di grade A, tetapi kan perlu untuk menciptakan itu, untuk biar sama Jepang kan Itakura bagus sudah dapat Taniguchian sudah bagus, sudah bisa bermain di depan belakang. Tapi Mes makanya kan kurang begitu kelihatan kan. Terutama lawan Cina, koordinasi di belakang lawan Cina kan, agak kena dua counter attack, ada gol habis ini. Tapi mungkin kalau lebih lama akan tercipta suatu hal yang bagus. Tapi bermain terus secara bersamaan, dipasang terus. Ya. Kemarin diharapkan dia bisa datang lawan Jepang sama lawan Arab nggak bisa karena masalah Cina. Kalau dia bisa datang waktu itu mungkin bisa teratasi, bisa lama-lama bisa jadi nyetel mereka bersama. Kevin Dix juga datang kan belum bisa menyatu juga, apalagi digeser bermain di bek kanan walaupun dia bisa kan. Dia kan biasa di tengah di Copenhagen. Dan itu belum ada, dia mengalami cedera lagi. Ya kan? Tapi untuk dia bisa mematikan Mitoma kan sudah berhasil selama 30 menit. Mitoma frustrasi sampai disikut sama Mitoma karena dengan frustrasinya dia untuk bisa melewati seorang Kevin Dix. Ya saya pikir saya maklum kenapa dia sulit. Karena kan dia bisa dia ketemu dengan Marcus Rashford di Liga Champions, dia bisa menahan Rashford, Bruno Fernandes, Erling Haaland. Kan dia bisa tahan kan. Bernardo Silva ketika ketemu di City di Champions dengan Copenhagen. Jadi dia terbiasa ketemu dengan Mitoma. Nanti dia keluar baru dia acak-acak sama Mitoma. Ada satu umpan ke Minamino, ada gol kan. Jadi memang perlu untuk kebersamaan. Semoga di Australia nanti, sisa 4 pertandingan ini mereka tuh bersatu semua tuh. Bisa datang bersama-sama dan itu bisa jadi boy. Gitu. Kalau Ole nanti akhirnya hadir bersama dengan skuadnya Sintayong, seperti apa permainan yang Anda bayangkan timnas ini? Pertama saya akan melihat bahwa opsi lini depan semakin banyak. Jadi pertama kita sudah punya starter yang biasanya itulah Ragnar dan Rafael. Kemudian kita ada opsi juga dan mungkin bisa langsung jadi starter ya kalau untuk Ole ya. Iya pasti. Ada 3 terus kemudian juga ada Witan yang tampil baik. Ada Yakob Sayuri, ada Egy. Jadi menurut saya kita menciptakan semakin banyak opsi untuk Coach Sintayong ya. Karena kenapa? Kita juga harus menyadari betul. Para pemain ini semakin sering bermain, makin semakin tinggi juga chance untuk cedera. Boleh jadi kan? Seperti halnya Messi Hilgers misalnya. Dia mendapatkan cedera. Jadi kita tentu berharap tidak ada yang cedera. Tapi kalau misalnya ada salah satu striker kita yang cedera, tentu kita harus punya backup yang sepadan. Itu dia. Itu yang sangat penting. Jangan sampai jomplang. Misalnya saya beri contoh. Apakah kita punya backup sepadan untuk JHS? Wah, susah. Ini menurut saya pemain backbone sekali. Betul. Mes, menurut saya pertama, Paes itu betul-betul sulit digantikan. Karena menurut saya sangat terlihat sekali kualitasnya. Lalu J, saya juga melihat J itu sebagai pilar di dalam dan di luar. Di dalam sebagai di locker room, ya, bagaimana sebagai kapten ya. Kemudian juga di lapangan. Ini pemain-pemain ini yang betul-betul kita berharap sekali dari untuk salah satu rencana kita lolos ke ronde berikutnya ya, ronde keempat. Yaitu salah satunya mensyaratkan mungkin Paes dan J itu sehat. Iya, bermain terus. Iya. Tapi saya menyambung apa yang dikatakan Bang Hamdan, Boy.
soal dua pemain tadi, Jay dan ini harus berhati-hati. Dua-duanya sudah dapat kartu kuning, ya kan? Jadi kalau dapat lagi lawan Australia, mereka tidak akan main melawan Bahrain. Dan apalagi kita kembali ke kandang, itu berbahaya. Jadi harus jaga benar-benar. Kan 2 kali kartu kuning kan tidak bisa bermain di pertandingan. Makanya harus jaga. Itu yang dijaga oleh Jay dan Paes dalam pertandingan melawan Jepang, mereka aman, ya, sehingga tersedia lawan Arab. Ketika lawan Arab juga aman, nggak kena. Walaupun memang ada benturan-benturan, sehingga dia tersedia lawan Australia. Semoga di Australia tanggal 20 Maret aman juga. Sehingga tanggal 25 lawan Bahrain menjadi sesuatu yang enak untuk kita tonton. Karena kita kan butuh poin lawan Bahrain ketika kita menang kandang. Kalau kita udah gigi 3, atau tadi bahasa saya juga udah kadung, berarti kan kita harus mempunyai squad yang paripurna nih. Ketum bilang kedalaman harus super kuat. Ya kan? Kalau Bung Hamdan melihat squad atau materi yang sekarang ini, jadi sempat singgung, mengganti Jay Itzes ini siapa yang sepadan? Nah, berarti kan kita masih butuh ini. Opsinya, ya dari lokal kita sudah cari juga dong. Yang kedua dari luar. Di luar sana, deretan yang Bung Hamdan tahu, ada nggak yang sekelas sama Jay Itzes gitu loh? Waduh. Mungkin ketika saya menyampaikan itu, tujuan saya itu adalah untuk menjelaskan bagaimana integralnya seorang Jesus di tim. Mungkin kalau untuk nama-nama saya serahkan kepada Bung Revan dan Mas Sesi. Tapi poin saya adalah memang ada beberapa pemain yang bisa disebut sebagai backbone of the team, ya kan? Dan ini memang pemain yang sifatnya dalam upaya kita untuk menuju ke Piala Dunia ini indispensable. Betul-betul kita mengharapkan dia betul-betul fit. Ya, itu menurut saya salah satunya adalah Jay Itzes. Dan satu lagi kalau saya boleh sampaikan adalah Tom Hea. Karena Tom Hea ini betul-betul mampu mengatur ritme serangan. Terlepas mungkin ada yang memberikan saran agar Tom Hea harus bisa fit 90 menit bermain. Tapi selama 70 menit Tom Hea bermain, dia akan betul-betul memberikan segalanya dan betul-betul mengorganisasi pertahanan dan juga counter attack kita. Dan kita tahu bahwa Coach Shin Tae-yong ini betul-betul mengandalkan counter attack. Kenapa? Karena lawan-lawan kita juga memang lawan-lawan yang bukan tim sembarangan, ini tim-tim hebat. Jepang, Saudi Arabia, ini adalah langganan-langganan Piala Dunia. Bung Ropan, Jay Itzes, kita sering kotak-katik belakang, sering mencoba membayangkan lini 3 back yang sering kita singgung. Selalu ada nama Jay Itzes. Seandainya tadi tidak ada. Sebenarnya kita bersyukur ya. Akumulasi kartu atau bersyukur dengan adanya Kevin Dix dan juga dengan Max Hilgers. Ini oke punya. Tapi mungkin cara bermain mereka, karena itu sudah dibilang tadi, chemistry-nya belum ada. Sehingga ini sulit, ya, betul bisa jadi. Tapi mereka pemain bagus sebenarnya. Kalau mereka berdua ada di sana bersama dengan Rido, kan belum pernah terjadi itu. Mes, Kevin dan Rido. Seandainya kita bicara, Jay nggak bisa bermain. Kita bisa melihat. Sebenarnya bagus untuk bisa melihat. Cuma ketenangannya seorang leader itu yang memang ada di Jay. Itu yang sangat penting. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Perintah mengejutkan Erick Thohir mengguncang Timnas Indonesia. Mengapa Filipina jadi ancaman serius? Apa yang harus dilakukan? Pak Ketum Erick Thohir memberikan komentar tentang persiapan Timnas Indonesia menjelang 2 pertandingan terakhir dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam 2 laga tersebut yang dijadwalkan pada 6 dan 11 Juni 2024. Timnas Indonesia memiliki keuntungan karena akan bertanding di kandang sendiri, serta berada dalam posisi yang menguntungkan setelah meraih 2 kemenangan atas Vietnam. Erick Thohir menyebutkan bahwa 2 pertandingan ini akan menjadi momen penting untuk mengembalikan semangat setelah kegagalan Timnas U23 Indonesia dalam upaya lolos ke Olimpiade 2024. Dia berharap para pemain yang telah tampil di Piala Asia U23 dan playoff kualifikasi Olimpiade 2024 dapat membawa penampilan impresif mereka ke tim senior. Erick mengingatkan para pemain Timnas U23 untuk tetap rendah hati ketika bergabung dengan Timnas senior dan terus meningkatkan kinerja mereka sebelum pertandingan melawan Irak dan Filipina.
Meskipun bermain di kandang sendiri, Erik menegaskan pentingnya untuk tidak meremehkan lawan, terutama karena Filipina juga sedang merekrut banyak pemain dari luar negeri untuk menghadapi timnas Indonesia. Oleh karena itu, Erik berharap timnas Indonesia datang dalam kondisi terbaik untuk menghadapi dua laga penentu tersebut. Timnas Indonesia minimal harus memenangkan salah satu dari dua pertandingan terakhir di grup F itu untuk memastikan tiket mereka ke putaran ketiga. Misteri terkuak, Tom Haye tinggalkan SC Heerenveen. Apakah destinasi barunya di Como? Temukan jawabannya di sini. Kontrak Tom Haye dengan SC Heerenveen akan segera berakhir pada 30 Juni 2024 mendatang. Saat ini pemain tengah berusia 29 tahun itu sedang dikaitkan dengan Como, sebuah klub yang baru saja naik ke Serie A. Tom Haye mulai bermain untuk SC Heerenveen pada Januari 2022. Selama 2,5 musimnya di klub tersebut, dia bermain secara teratur. Musim 2023-24 masih berlangsung bagi SC Heerenveen, tetapi mereka baru saja memainkan pertandingan kandang terakhir mereka akhir pekan lalu. Sebelum pertandingan ada sebuah acara khusus untuk Tom Haye dan Nathan Chu Aon sebagai tanda perpisahan karena kontrak keduanya akan berakhir pada akhir musim. Mereka masih memiliki satu pertandingan tersisa musim ini tandang ke markas Sparta Rotterdam pada 19 Mei, meskipun pertandingan ini tidak akan memengaruhi posisi mereka di klasemen. Sebelum pertandingan terakhir, Tom Haye dan Nathan Chu Aon menerima penghargaan dan kenang-kenangan dari klub sebagai bagian dari perpisahan mereka karena kontrak mereka akan berakhir. Ada spekulasi bahwa Tom Haye akan pindah ke Como, kemungkinan karena adanya koneksi antara klub tersebut dan Indonesia. Tom Haye telah dipastikan akan bermain untuk klub baru musim depan, sementara Nathan Chu Aon masih memiliki kontrak dengan Swansea City. Meskipun demikian, Nathan mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain yang cukup baik di Swansea City maupun SC Heerenveen. Terungkap, Erick Thohir bocorkan rahasia besar 3 bekal penting pemain timnas U23 saat gabung senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa saja? Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menilai bahwa pemain timnas U23 memiliki 3 faktor penting jika mereka nantinya bergabung dengan timnas Indonesia senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir menyampaikan harapannya agar para pemain U23 yang akan naik ke tim senior tidak merasa rendah diri. Menurutnya, 3 faktor tersebut meliputi kesiapan fisik, mental, dan kecerdasan sepak bola yang diperoleh para pemain selama mereka berkompetisi di Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade Paris 2024. Meskipun tidak berhasil meraih hasil maksimal, tim Garuda Muda berhasil mencapai pencapaian yang tinggi dengan masuk ke 4 besar Piala Asia U23. Erick menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan bahwa tim U23 mampu bersaing di tingkat Asia yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan. Siapa pernah terpikir tim U23 sampai di 4 terbaik di Asia? Tidak pernah kan? Buktinya bisa, kata Erick. Meski akhirnya gagal mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024. Erick menginginkan agar 3 faktor yang dimiliki oleh timnas U23 dapat ditingkatkan. Salah satunya melalui pemusatan latihan dan uji coba dengan tim nasional dari negara lain untuk menguji kesiapan dan mendapatkan pengalaman yang lebih luas. Erick menekankan bahwa tanpa uji coba tersebut, para pemain tidak akan pernah benar-benar siap untuk menghadapi tantangan di level internasional. Skandal terbaru di timnas Indonesia. Nova Arianto mendadak meninggalkan Shin Tae-yong. Kemana dia pergi? Ini penjelasan yang mengejutkan. Nova Arianto tidak akan dapat menemani Shin Tae-yong dalam 2 laga penting terakhir timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikarenakan Nova harus fokus mempersiapkan timnas Indonesia U16 untuk Piala AFF U16 2024. 2 pertandingan tersebut sangat penting bagi tim Merah Putih karena mereka hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun jadwal Piala AFF U16 2024 yang bersamaan, yakni pada 21 Juni hingga 4 Juli di Solo, Jawa Tengah, membuat Nova tidak bisa mendampingi Shin Tae-yong. Sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U16, Nova harus fokus mempersiapkan timnya untuk turnamen tersebut.
Masih lihat situasi karena jadwal bentrok di awal Juni. Di awal Juni saya menjalani persiapan untuk Piala AFF U16, jadi kemungkinan saya minta izin untuk fokus di U16, kata Nova kepada awak media. Meskipun sebelumnya bersama timnas senior, Nova tetap memantau perkembangan timnas Indonesia U16 yang sedang melakukan pemusatan latihan di Yogyakarta melalui daring. Dia juga akan langsung bergabung dengan mereka begitu tiba di Jakarta untuk memimpin persiapan lebih lanjut. Nova menyatakan bahwa kondisi timnya sangat baik karena mereka telah memulai persiapan sejak 18 April, fokus pada peningkatan fisik pemain. Dia juga mengikuti perkembangan timnya melalui video latihan yang dikirimkan kepadanya dan mengaku puas dengan kemajuan mereka. Selanjutnya mereka akan memasuki persiapan khusus, terutama taktikal, dengan melibatkan 34 pemain termasuk pemain diaspora. Mereka akan menyusun strategi sebelum bertanding di Piala AFF. Misteri terkuak. 4 bintang Belanda siap berlabuh di Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, nomor 1 akan buat Anda terkejut. Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan pemain yang berkualitas dari kalangan keturunan. Calvin Verdonk dan Jens Raven sedang dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Martin Paes menunggu keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS untuk memperkuat Timnas Indonesia. Indra Syafri bertemu dengan 5 pemain keturunan Indonesia di Belanda yang diharapkan akan membela Timnas Indonesia U20 dan senior. Dari kelima pemain tersebut, 4 diantaranya pernah bermain untuk Timnas Belanda Junior menunjukkan kualitas mereka. Berikut adalah 4 mantan pemain Timnas Belanda Junior yang akan segera membela Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong 1 Maarten Paes FC Dallas. Paes telah bermain untuk Timnas Belanda di berbagai level dan saat ini menjadi penjaga gawang untuk FC Dallas di Major League Soccer. Dia sedang menunggu keputusan CAS agar dapat bermain untuk Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina. 2 kali Afi Woudstra SC Heerenveen U21. Xavi Woudstra bertemu dengan Indra Syafri bersama 4 pemain keturunan Indonesia lainnya. Dia bermain untuk SC Heerenveen U21 dan diharapkan membantu Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025. 3 Calvin Verdonk NEC Nijmegen. Verdonk memiliki pengalaman yang luas di Timnas Belanda Junior dari tingkat U15 hingga U21. Sekarang dia bermain sebagai bek kiri untuk NEC Nijmegen di Liga 1 Belanda dan telah menunjukkan performa yang bagus musim ini. 4 Kaya Simons Vitesse Arnhem U21. Kaya Simons juga memiliki pengalaman bermain untuk Timnas Belanda Junior. Saat ini dia bermain untuk Vitesse Arnhem U21 dan diharapkan akan membawa kontribusi yang berharga untuk Timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain-pemain berkualitas ini diharapkan Timnas Indonesia dapat semakin kuat dalam kompetisi mendatang. Menggemparkan, FC Groningen promosi pemain keturunan ini diburu oleh Shin Tae-yong. Apakah akan menjadi naturalisasi berikutnya? Shin Tae-yong belum berhenti dalam usahanya untuk memperkuat Timnas Indonesia melalui proyek naturalisasi. Pelatih asal Korea Selatan tersebut kabarnya tengah mengincar sosok lain yang akan segera bergabung dengan skuad Garuda. Pemain yang dimaksud adalah Joy Pelupes, kapten FC Groningen yang tengah mencuri perhatian setelah sukses membawa timnya promosi ke divisi tertinggi musim depan. Menurut laporan dari situs Transfermarkt, Joy Pelupes yang berdarah Maluku telah mengikuti 125 pertandingan di Eredivisie dengan kontribusi 3 gol dan 5 assist. Joy Pelupes menjadi salah satu pemain kunci di FC Groningen musim ini dengan mencatatkan 29 penampilan di semua kompetisi. Performa yang mengesankan ini membuatnya menarik perhatian pelatih Shin Tae-yong. Dia dianggap sebagai pasangan yang cocok untuk Tom Haye di lini tengah Timnas Indonesia. Joy Pelupes sendiri memiliki pengalaman bermain yang luas di kompetisi Eropa. Selain di Liga Belanda, gelandang berusia 30 tahun ini juga telah bermain di Liga Inggris dan Liga Turki. Kita menantikan kabar lanjutan mengenai proses naturalisasi Joy Pelupes. Jika benar, kehadirannya diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi permainan Timnas Indonesia. Misteri Jairo Riedewald kedatangannya ke Indonesia di akhir Mei 2024, apakah ini awal dari naturalisasi?
Kabar menarik datang dari Jairo Riedewald yang disebut akan mengunjungi Indonesia untuk menyaksikan pertandingan timnas dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 serta mengurus proses naturalisasi. Hal ini diungkapkan oleh pengamat dan komentator sepak bola tanah air, Roni Pangemanan atau yang lebih dikenal sebagai Bung Ropan, melalui video di kanal YouTube-nya. Menurut Bung Ropan, jika tidak ada hambatan, Jairo akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024. Ada dua agenda penting yang akan dilakukan Jairo saat kunjungannya. Pertama, untuk mengurus proses naturalisasi dengan menyerahkan dokumen dan melengkapi administrasi, serta bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bung Ropan menjelaskan bahwa Jairo sangat ingin segera berada di Indonesia untuk menyelesaikan semua proses administratif, agar bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jairo yang berusia 27 tahun bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris ingin datang setelah musim Liga Premier Inggris selesai pada 19 Mei 2024. Bung Ropan menegaskan bahwa Jairo menolak untuk memperkuat timnas Suriname, menunjukkan keinginannya yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Ini membuat dugaan kuat bahwa Jairo akan memperkuat timnas Indonesia jika lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain mengurus naturalisasi, agenda kedua Jairo di Indonesia adalah menyaksikan timnas Indonesia bermain melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bung Ropan yakin bahwa dengan kedatangan Jairo, timnas Indonesia akan memiliki semangat tambahan untuk lolos ke babak kualifikasi selanjutnya. Menggemparkan, Erick Thohir berusaha ubah nasib timnas Indonesia dengan rumput Stadion GBK. Apa yang akan terjadi saat bentrok melawan Irak dan Filipina? Timnas Indonesia akan menghadapi dua pertandingan terakhir dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Irak dijadwalkan pada 6 Juni 2024, sedangkan Filipina akan dihadapi pada 11 Juni 2024. Namun ada kekhawatiran bahwa kondisi rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno tidak akan optimal karena akan digunakan untuk konser. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memberikan komentarnya terkait hal ini. Dia menyatakan bahwa telah berkomunikasi dengan pihak pusat pengelolaan kompleks Gelora Bung Karno. Saya sudah menekankan kepada GBK untuk memastikan bahwa kondisi rumputnya memenuhi standar internasional karena ini adalah pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Jadi, tanggung jawabnya bukan pada saya, tetapi pada GBK, ujar Erick kepada wartawan Minggu kemarin. Beberapa waktu yang lalu saat timnas Indonesia menjamu Vietnam dalam matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kondisi rumput di GBK menjadi sorotan karena ada beberapa bagian yang rusak. Hal ini disebabkan oleh kegiatan politik yang diadakan sebulan sebelumnya pada Februari di Stadion Utama GBK. Bahkan konser musisi Inggris Ed Sheeran pada 2 Maret pun harus dipindahkan ke Jakarta International Stadium untuk mempersiapkan kondisi rumput GBK menjelang pertandingan timnas Indonesia. Terjadi konser lain yang akan dilaksanakan di Stadion GBK dalam waktu dekat, yaitu konser boyband K-pop NCT Dream pada 18 Mei 2024.